Bapak ini kayak Dewa Midas kata gitu. Maksudnya saya bilang, yang dipegang jadi emas. Hari ini kita ketemu sama Pak Chandra Gunawan. Mesti berjam-jam nih karena di kepalanya banyak banget ilmu yang bisa kita ambil, dikeluarin. Mulai dari ilmu bisnis, ilmu tanaman, ilmu hidup, ilmu pendidikan. Jadi senang banget hari ini dikasih kesempatan sama Pak Chandra, kita bisa ngobrol-ngobrol. Gitu. Kalau seandainya saya berandai-andai nih di university atau di sekolah, 20% aja pengajar itu adalah orang praktisi seperti Pak Chan, pasti negara kita bisa jadi negara yang lebih maju. Karena pada saat ini keadaan kayak gini, yang dibutuhin adalah orang-orang yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, orang yang punya visi ke depan. Saya nih jujur baru suka tanaman hias 3 tahun belakangan ini dan sekarang jadi happening, sedangkan Pak Chandra sudah punya insight itu dari 40 tahun yang lalu ya Pak. Dimana orang-orang lain tuh belum melihat itu sebagai suatu opportunity gitu. Ini sesuatu yang kadang-kadang saya nggak gampang untuk menjawab. Jadi ada teman saya waktu itu yang nanya, atau wartawan ya, saya nggak inget lah. Satu hari nanya, Pak, Bapak ini kayak Dewa Midas kata gitu. Maksudnya saya bilang, yang dipegang jadi emas. Loh, Benar. saya bilang, saya tuh kadang-kadang nggak pernah tahu apa yang saya senangin terus disenangin oleh orang lain gitu. Jadi saya berangkat dari apa yang saya sukain dulu, terus ternyata disukain orang lain juga. Cuman memang kadang-kadang karena saya punya prinsip begini, kalau saya senang sesuatu, saya jangan keluar uang dari kantong saya sendiri dong gitu. Kalau bisa kantongnya orang lain yang saya ambil buat kesenangan saya gitu. Jadi akhirnya pemikiran itu atau konsep itu terbentuk sampai hari ini. Dimana kalau hobi saya, ya sembari saya senang sendiri, saya jualan lah gitu, ya kan. Tapi kalau ditanya apakah saya tahu nggak ini bakal populer, kalau misalnya contohnya hari ini deh, apakah tahu aroid atau philodendron monstera itu jadi populer seperti hari ini? Nggak tahu saya, karena saya udah kumpulin udah ya, 6 tahun, 8 tahun, bahkan ada satu yang saya tanam mungkin 20 tahun lalu di sini. Saya bisa memastikan bahwa saya benar-benar tidak pernah pasti tahu apa yang jadi tren nanti, orang senang apa enggak. Tapi mungkin rada kebetulan atau karena mungkin kepala udah terkonsep, oh kalau tanaman yang seperti ini biasanya disenangin oleh publik. Oh binatang ini cocok nih, bisa populer nih gitu. Jadi itu sudah terdevelop mungkin dari saya muda, mungkin ya, itu mungkin. Jadi itu nggak ada sekolahnya lah, kalau saya mau jujur ngomong. Kalau bisa kayak gitu susah, nggak bisa susah tuh ya. Iya, kalau kamu tanya aja saya susah explain gitu, bagaimana. Tapi saya kadang-kadang kalau jalan lihat sesuatu, wih, waduh, ini bisa populer nih. Nah, itu tuh. Bukan cuman apa ya, bukan cuman hewan atau tanaman Barang gitu, juga. tapi barang juga keren banget ini ya gitu. Nggak usah barang deh, penyanyi aja. Saya suka banget lihat tuh penyanyi yang nggak terkenal, berbakat. Saya selalu lihat gini, waduh, ini ya, lu taruhan nggak sama gue gitu, kadang-kadang sama temen gitu. Dia milih si A, saya milih si B. Saya berkali-kali saya menang. Nah, supaya bisa punya kemampuan itu tuh apa? Karena pergaulan, misalnya Bapak punya pergaulan yang tuh banyak luar negeri atau banyak baca atau apa? Menurut saya kita tuh harus jadi pengamat yang baik gitu. Jadi apa ya, suka melihat dan memperhatikan. Gitu. Banyak orang kan misalnya ada sesuatu ya dia cuekin aja gitu. Saya tuh suka kalau di jalan aja di mobil orang lain ngantuk atau ngelihat WhatsApp atau Facebook, saya jelalatan lihat kiri kanan gitu. Kadang-kadang Berpikir kritis, Pak, Nah. berarti ya. ya Berpikir kritis. ada toko baru nih, keren ya, ada restoran baru nih. Kapan-kapan mau mampir deh, mau lihat dah. Mulai nih mengkritik interiornya atau memuji. Tadi malam saya baru memuji. Jadi meeting tadi itu memuji suatu restoran yang di Depok dekat kita. Jadi topik tadi barusan dengan karyawan saya tadi barusan gitu. Jadi saya masuk, saya langsung mulai nih ngamatin nih gini supaya suatu hari mungkin saya perlu Benar. ilmu itu yang saya amati. Kalau saya datang ke restorannya cuma duduk terus lihat Facebook Makan, atau pulang. Instagram terus saya makan terus saya pulang, mungkin saya akan miss itu gitu. Saya kayak hidup ini nggak kepin miss banyak gitu. Semua saya amatin, ya kan. Ibu Sally aja saya amatin dari tadi. Gitu. Saya gini, dari cara dia bicara maupun arahnya kemana nih.
Iya, saya amatin dia. Makanya kamu berarti nggak? Saya nggak akan ngomong apapun karena saya ngamatin kamu. Saya nggak mau salah, kamu nggak wasting your time ketemu saya. Ya, contohnya begitulah ya. Contohnya seperti itulah. Keren. Jadi kita harus jadi di pendengar yang baik. Kebanyakan orang itu tahu sedikit terus langsung mau cerita banyak. Padahal kita harusnya denger dulu. Kalau kita mau belajar kayak Pak Chan gitu, nggak boleh waste time sedetik pun untuk tidak bertanya-tanya dalam hati ya, Pak. Gitu. Dan terima kasih ke Google hari ini. Saya nggak tahu siapa yang ceritain Google. Mungkin siapa itu, Sherin apa Girin, siapa nggak tahu deh. Itu ya karena hari ini kita dengan mudah dapat informasi. Betul. Dengan mudah. Dulu harus tanya-tanya, harus beli buku. Hari ini kita nggak perlu beli buku dan tanya-tanya. Jadi saya termasuk orang yang terima kasih ke Google, Facebook, sosial media lah. Jual tanaman, harga tanaman itu sama dengan saham. Saham itu selalu sensitif dengan namanya sentimen. Sentimen itu dari mana-mana. Politik, perang, harga minyak naik, harga minyak turun itu sentimen. Gitu. Jadi pasar sangat sensitif kalau lihat misalnya, waduh, ini Cina sama Amerika mau perang nih kayak ini gitu. Waduh, langsung jual sahamnya beli emas gitu. Karena dia emas itu selalu dibilang last resources paling aman, jadi pada beli emas. Jadi sampai hari ini itu teman saya di Amerika bilang bahwa, lu tahu nggak? Sekarang semua yang beli emas nggak mau beli sertifikat, Mas. Mau barang. Kamu ngerti ya, di dunia perdagangan emas itu ada yang sertifikat, ada yang barang-barang beneran. Gitu. Jadi sekarang minta barang, nggak ada barang, habis barang gitu. Jadi ada sertifikat. Apa yang terjadi? Ya baru hari ini, Pak. Emas itu $2.000 per troy ounce. Ya, troy ounce satu troy ada 28, something lah. Jadi 1 juta lebih. 1 juta lebih. Saya masih ingat banget waktu ketahuan tua lagi saya. Takut, jaga-jaga. Ya, saya jaga dulu nih. Kalau saya udah nyebut tahun, saya masih jaga dulu nih. Karena tahun umur saya dong, gitu kan. Tahun 70-an tuh emas cuman berapa ya? 10 ribu kayak cuman emas itu. Ya, 10 ribu atau 1.500 saya lupa ada 1 gramnya. Nanti dicek di Google nanti ada. Berapa harga emas tahun 70-an awal? Murah banget. Jauh beda harga dengan hari ini. Nanti setelah pemilu Amerika, takutnya jatuh lagi, Pak. Ya. Who knows ya kan namanya resiko tadi. Persis. Ya, jadi sekali lagi kalau harga naik turun tuh ada sentimen aja. Persis seperti harga saham. Jadi ya kalau kita bisa menjaga sentimen itu positif ke tanaman, harga tetap bagus di mana-mana. Ya kan? Kalau sentimen negatif ya langsung bisa turun cepat seperti saham juga. Kapan nggak tahu. Gitu. Terus kita nganjurin orang untuk beli, nggak juga. Saya nggak pernah tuh. Pernah nggak saya ngomong gini, bodoh lo kalau nggak beli Aroid hari ini. Jadi semua bisnis itu selalu nomor satu adalah momentum, sadar nggak sadar orang begitu. Semua orang sukses di bisnis. Ya kalau kamu tanya, kenapa ya bisnisnya dia ini jadi konglomerat hari ini sekarang? It's a momentum. Coba kita bilang, kita forward. Kalau misalnya kita tuh bisa back to the future, kita forward aja orang-orang yang katanya jadi konglo hari ini yang kalau kita forward dia 20 tahun lebih telat dia melakukan bisnis itu, dia akan menjadi konglomerat yang hari ini atau pengusaha sukses hari ini. Nggak satu-satunya ya gitu, tapi paling tidak momentum itu mempunyai andil yang sangat besar. Dan kita punya momentum yang luar biasa hari ini untuk menjadi pemain. Ya, seperti tadi Bu Sally katakan, pemain loh. Ya, bukan orang yang import beli-beli lagi. Kita tuh menghasilkan dolar. Dan hari ini nggak gampang ngasilin dolar hari ini. Kita mau ekspor apa hari ini? Iya. Oh itu fumigasi. Kalau di sana, kalau di suspect ya, diperkirakan ada hama dan sebagainya, walau belum tentu benar ada hama atau enggak, mereka nggak mau resiko. Ya, tapi boxnya masih intact. Ya, dimasukin ke chamber, ya, disemprot sesuatu yang panas. Itu yang membuat kayak kebakar. Monstera hitam jadinya. Ya, karena itu udah mandi fumigation. Jadi saya sampai hari ini saya nggak pernah mengerti fumigation itu kill the plants gitu. Padahal dia kan pengen kill the pest, mestinya kan begitu tujuannya. Tapi itu kill the plants dan mereka pastinya tahu itu, tapi tetap dilakukan. Sampai hari ini saya nggak ngerti. Itu di mana tuh Pak? Proses fumigasinya itu?
Di Singapura, di Hong Kong ditransit atau di Biasanya di US? negara yang kita kirim ya, Ah, negara destinasi. Misalnya kalau kan di Amerika atau di mana, itu pasti dia random. Jadi nggak mungkin dibuka semua, nggak mungkin. Jadi kamu ya dalam tanda kutip kalau kamu bilang sial ya bolehlah kata-kata Ya. sial itu. Ya kita lagi nggak beruntung lah mungkin dibuka terus dilihat, wah ini kayaknya ada skills atau apalah gitu. Nah, oke diambil, dimasukin ke chambernya itu kayak di apa ya kayak tempat kremasi kayak seperti itu. Saya pernah lihat dari besi, terus dinyalain mesinnya, itu kayak disemprot dan dihit. jadi itu bukan karena COVID, dari dulu memang sudah ada fumigasi itu. Enggak, mereka nggak orang bodoh lah. Covid nggak akan bisa. Covid tuh nggak lebih dari kalau ditaruh di dalam kotak begitu ya nggak lebih dari 30 menit udah mati lah dia di dalam gitu. Karena nggak ada hostnya, nggak ada dia nempel di mana. Iya. Covid tuh harus nempel ke orang, ke manusia. Nggak bisa nempel di tanaman, nggak ada Covid tuh nempel di tanaman, nggak ada. Cuman kalau saya sharing sama yang suka kirim gitu, sejak masa COVID ini makin banyak yang terjadi fumigasi, atau mungkin bukan karena makin banyak, memang karena kirimannya banyak, jadi Exactly. apa namanya rasio fumigasi Iya. makin besar, 100 Itu aja. banding 50 Iya. sama 50 banding 1 gitu loh Pak. Ya. Iya dong, kalau dulu misalnya kiriman ke Amerika 1 bulan cuma 100 package, sekarang 1 bulan jadi 10.000 package. Ya Probabilitas lah makin itu tinggi. mungkin 5% harus dibuka mereka. Kan mereka asal aja gitu. Bukanya itu asal kira-kira aja. Tapi kalau mau bikin, kita sama-sama pengen naikin Indonesia as a plan exporter terbesar di dunia, ya kita harus refund, kita harus jaga nama baik Indonesia gitu ya Pak. Ya, Apapun yang terjadi. Menurut saya kita jangan beradu argumen dengan konsumen. Menurut saya konsumen itu selalu harus benar. Benar, konsumen itu bener lah, jangan disalahin tuh, jangan merasa kita jadi lu yang salah, masa gue suruh nanggung. Nggak ada, konsumen selalu bener lah gitu aja. Dia minta uangnya balik, kita pulangin. Ya coba nanti, kalau kita terus melakukan begitu, sadar nggak sadar, loh kok pelanggan saya, nih barusan tadi ngomong, saya baru 3 bulan nih, pelanggan jadi banyak. Saya kirim uang kamu pulang, ongkos kirim balik kamu saya yang bayar. Fair dong, sambil kita bilang sorry ya, bikin repot, karena dia kan harus bungkus lagi, mungkin bawa ke kantor pos dan sebagainya. Kita bilang sorry, gitu. Nggak banyak tuh kayaknya, nggak banyak itu. Nggak usah kita kan orang pulangin susah, terus wah ini tolong di blacklist nih orang ini saya dikirim barang jelek banget, uang saya nggak mau dibalikin. Sering nggak ya kita lihat begitu ya? No, balikin aja, karena nanti rezeki kamu datang dari orang lain. Gitu. Mungkin kamu nggak dapat rezeki dari si A, ya nggak tahu lah salahin dari mana ya, bisa jadi kesalahan kirim ya, barang nggak bagus dan sebagainya. Karena saya meyakini makin banyak orang mendapat keuntungan dari beli dari saya, dia akan balik lagi ke saya untuk beli ke saya lagi, gitu loh. Jadi kalau saya mau kirim sendiri bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Perusahaan saya juga bisa ekspor sendiri. Saya udah punya pos karantina dan sebagainya. Tapi saya nggak melakukan. Mau ekspor aja saya pakai orang teman saya nggak mau pusing. Kamu udah yang ngurusin gitu. Kemarin saya kirim ke Indit sama Sidat, saya pakai seseorang lah teman saya di Depok. Kan begitu. Ya biar aja dia dapat share kan gitu ya. Jadi saya percaya bahwa makin banyak kita membagi-bagi rezeki yang seharusnya dapat kita semua, tapi sebagian kita kasih orang lain, kok kayaknya nanti suatu hari rezeki itu balik lagi ke saya. Ting. Gitu loh. Saya rada yakin itu gitu loh ya. Jadi banyak orang ya, ada Sally yang tadi katakan tuh, banyak orang mengingatkan saya untuk itu. Udah ekspor kirim aja sendiri gitu. Ya kan? Tapi saya kok kayaknya belum tertarik sampai ke arah situ. Ya kecuali sudah nggak ada yang beli lagi ya mesti saya ekspor ya. Tapi kan sebentar juga ada kok yang beli dari saya, biarin aja dia untung, apa-apa kok gitu. Kita juga seneng gitu. Karena melihat orang berhasil tuh menyenangkan, apalagi teman kita ya, orang kita kenal terus berhasil gitu. Jadi jangan dibalik, orang teman kita atau saudara kita berhasil terus kita iri gitu. Enggak. Itu kita seneng dong. Kenapa? Kita mesti seneng kalau orang teman kita berhasil. Waduh, kalau teman berhasil kita diajak makan, diajak jalan-jalan, kita mau bayar, enggak, gue yang bayar. Nah, kan begitu. Jangan terus orang ini udah dapat uang lagi,
Waduh, sombong, dia pasti sombong. Udah, gue nggak mau lagi telepon dia gitu. Dia dapat uang. Gitu. Enggak dong. Kalau teman kita, saudara kita dapat uang, waduh, itu pasti kita dulu yang pertama untuk ditraktir kan kita, ibaratnya begitu. Atau dibeliin apalah gitu. Kalau dia berrezeki kan kita yang dibeliin pasti. Dia nggak cari orang lain dong, yang dia kenal kan begitu. Gitu. Jadi banyak, saya lihat ada beberapa orang yang punya pemikiran terbalik. Kadang-kadang ini logika saya loh ya. Gitu. Jadi jangan deh. Saya paling seneng orang lihat orang berhasil. Seneng banget saya, apalagi mungkin mantan karyawan atau orang sekitar saya atau orang yang dulunya belum bisa berhasil kita bantu jadi berhasil gitu kan. Itu apa ya, kita kerjakan semuanya. Kita hidup nggak pernah tahu sampai kapan kan. Siapa yang tahu hari ini hidup sini? Kamu sampai kapan umur kamu? Kamu? Oh ya kan, senyum aja, nggak ada yang berani jawab. Ya kan, nggak tahu kita nggak tahu. Ya kenapa kita nggak berbagi? Selama kita masih hidup ya kita berbagi toh.